Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Hidrianti dari kelas 6 MCRE dengan NIM 2355058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis implementasi e-government. E-government atau electronic government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara digital, cepat, transparansi, dan efisien. E-government digunakan untuk mempermudah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, maupun antar instansi pemerintah melalui sistem berbasis internet atau aplikasi digital. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus dari Peduli Lindungi. Saya ambil dari aplikasi Peduli Lindungi atau Satu Sehat. Nah, untuk Peduli Lindungi merupakan aplikasi digital yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Kesehatan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Untuk aplikasi ini digunakan untuk pelacakan penyebaran COVID-19, kemudian penyimpanan sertifikat COVID-19 atau sertifikat dari vaksinasi, dan informasi hasil tes COVID-19, serta untuk check-in lokasi publik menggunakan QR Code. Nah, dengan sering perkembangannya teknologi kesehatan digital, kemudian Peduli Lindungi diubah menjadi Satu Sehat Mobile, yang mana memiliki fungsi yang lebih luas dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk cara kerja dari Peduli Lindungi dan Satu Sehat atau Satu Sehat ini, yaitu registrasi pengguna. Untuk registrasi dari pengguna ini, masyarakat hanya perlu menggunakan nomor telepon dan identitas pribadi seperti NIK, kemudian data kesehatan. Nah, untuk data kesehatan ini di aplikasi ini sudah ada untuk data vaksinasi, jadi nanti otomatis sudah ada di aplikasinya, sudah terhubung langsung dengan database pemerintah serta fasilitas kesehatan. Nanti ada data vaksinasi, hasil dari tes COVID-19, serta riwayat kesehatan. Kemudian QR Code check-in. Jadi untuk cara kerjanya untuk QR Code check-in ini, pada saat pandemi COVID-19, masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah, dan ada persyaratan ketika keluar, yaitu dengan satu syarat, yaitu menggunakan QR Code untuk memantau atau memeriksa dari resiko kesehatan bagi pengguna. Jika masyarakat keluar atau memasuki tempat umum seperti mal, bandara, kampus, rumah sakit, dan stasiun. Nah, pada saat COVID-19, masyarakat dihimbau untuk menggunakan scan QR Code sebelum memasuki tempat-tempat umum. Kemudian monitoring dan pelacakan. Nah, aplikasi ini menggunakan teknologi digital untuk membantu pelacakan kontak dan monitoring penyebaran penyakit. Untuk selanjutnya, layanan kesehatan digital. Nah, pada aplikasi Satu Sehat Mobile, kemudian dapat mengakses riwayat dari vaksin, kemudian rekam medis digital, dan hasil laboratorium, serta informasi kesehatan pribadi. Untuk yang selanjutnya, fitur unggulan yang dioptimalkan. Nah, untuk fitur-fitur dari aplikasi Peduli Lindungi atau Satu Sehat Mobile ini, yaitu adanya sertifikat vaksin digital, yang mana pengguna dapat menyimpan dan menunjukkan sertifikat vaksin secara digital tanpa harus membawa dokumen fisik. Pada saat COVID-19, masyarakat diwajibkan ketika keluar rumah harus menunjukkan bukti bahwa dirinya sudah vaksin. Jadi dengan aplikasi Peduli Lindungi ini, jadi masyarakat Indonesia itu nggak perlu membawa dokumen fisik. Kemudian QR Code check-in. Fitur ini menjadi inovasi utama nih untuk Indonesia karena mampu mengontrol mobilitas masyarakat selama pandemi. Kemudian informasi kesehatan real time. Nah, pengguna ini mendapatkan informasi terbaru terkait COVID-19 dan layanan kesehatan. Yang terakhir, rekam medis digital. Pada Satu Sehat Mobile, masyarakat dapat mengakses data kesehatan pribadi secara praktis melalui smartphone. Yang selanjutnya, analisis pemanfaatan e-gov, Peduli Lindungi atau Satu Sehat. Untuk dampak positifnya sendiri, pemanfaatan Peduli Lindungi yang kini menjadi Satu Sehat Mobile memberikan dampak yang positif bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Aplikasi ini mempermudah akses dari layanan kesehatan seperti sertifikat vaksin, hasil tes, dan informasi kesehatan secara digital, jadi tanpa harus keluar rumah. Kemudian selain itu, pengguna sistem digital juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi serta mendukung pengendalian pandemi melalui fitur QR Code dan tracking. Nah, kehadiran dari Satu Sehat Mobile ini juga menjadi langkah penting dalam digitalisasi sistem kesehatan di Indonesia. Untuk kekurangan dan tantangan dari aplikasi Peduli Lindungi atau Satu Sehat Mobile ini, yaitu aplikasi memiliki beberapa tantangan yang membuat masyarakat di Indonesia khawatir terhadap dari keamanan data pribadi mereka. Jadi sempat viral bahwasanya untuk aplikasi ini terjadi adanya kebocoran data. Hal tersebut membuat masyarakat di Indonesia panik. Dan untuk kekurangan selanjutnya itu ketergantungan akan internet. Jadi aplikasi Satu Sehat ini jika tidak memiliki internet, dia tidak bisa diakses karena untuk data-data di Satu Sehat ini secara terbaru, jadi harus selalu data yang terbaru. Nah, untuk selanjutnya, serta gangguan sistem yang kadang terjadi.
Jadi adanya gangguan sistem yang sering terjadi itu biasanya karena banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses. Jadi nanti untuk sistem itu akan terjadi error atau kendala yang mungkin terjadi. Kalau menurut pribadi, Satu Sehat Mobil ini merupakan contoh dari implementasi e-government yang berhasil karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara digital dan lebih modern secara praktis. Pemerintah tetap perlu meningkatkan keamanan data, stabilitas aplikasi, dan pemerataan akses teknologi agar layanan digunakan secara maksimal dan seluruh masyarakat. Untuk selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari analisis implementasi e-government sendiri terhadap aplikasi Peduli Lindungi yaitu implementasi e-government di bidang kesehatan yang sangat dikenal masyarakat Indonesia. Nah, aplikasi ini membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan serta mendukung informasi digital layanan kesehatan nasional. Nah, melalui fitur-fitur unggulan seperti QR Code, check-in, sertifikat vaksin, dan rekam medis elektronik, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.